Threads versus Twitter. Aduh, ini seru banget nih, lagi panas-panasnya nih ya. Lagi panas. Jadi ini persaingan sengit antara Mark Zuckerberg dan juga Elon Musk. Ya, buat kalian yang FOMO, pasti kalian harus punya aplikasi ini ya. Kenapa? Karena aplikasi ini tuh candu banget. Itu keluar langsung dar, semua orang download gitu ya. Nah, So, what is Threads? Threads itu adalah aplikasi microblogging, guys. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu ya microblogging itu apa, jadi microblogging itu adalah sama kayak kalian itu ngeblog. Ya kalian kan nulis tuh banyak kan. Nah kalau microblogging itu kalian dibatesin kayak cuma kalau nggak salah ya 250 kata doang. Dan di aplikasi Threads ini sebenarnya mirip banget kayak Twitter sebenarnya. Jadi dia bisa ngepost foto, bisa ngepost video. Nah, betul. Terus aplikasi ini itu baru dirilis tanggal 5 Juli 2023 dan gilanya dari pertama kali dia rilis dia langsung dapetin 30 juta download ya dari pertama dan 30 juta kali. 5 juta download dalam waktu 7 jam doang. Jadi 7 jam berikutnya itu udah 5 juta. Nah, menurut Search Engine Journal, aplikasi Threads ini tuh udah memiliki 55 juta pengguna nih. Sekarang mungkin lebih banyak lagi kali ya. Kalau menurut gue sih kayaknya sekarang mungkin udah 80 juta. Sebenarnya kalau kalian lihat sendiri ya dari aplikasinya sendiri tuh kan logonya udah kayak mirip-mirip ya 11-12 lah sama Instagram gitu ya. Jadi kayak berasa kayak aduh mengingatkan gue pada Instagram nih. Gue suka, keren nih. Keren ya? Gue suka banget. Namanya aja udah kan Threads by Instagram gitu. Jadi udah berasa banget tuh kayak ya berasa Instagramnya gitu, aroma Instagram gitu kan. Kalau kalian nggak punya aplikasi ini tuh makanya kayak aduh sayang banget. Jadi orang tuh kalau udah download Instagram, semua orang kan kayak di dunia punya Instagram ya. Even nggak aktif juga gitu kan. Jadi kalau dia udah download Instagram pasti dia pengen punya Threads. Jadi kayak udah menyatu. Ada rasa ini ya, rasa loyal gitu ya. Ada rasa loyal gitu guys. Dan ditambah lagi, lo tau gak sih yang ini, yang apa namanya? Kalau lo pindah ke akun Threads dari Instagram, itu di Instagram lo tuh di bawahnya itu ada nomor. Tau oh iya. Itu tau gak guys itu apa? Itu adalah lo pendaftar ke berapa guys. Jadi itu menampilkan efek kayak balapan gitu kan. Kayak kita tuh ngerasa anjir gue ke 60 juta, gue pinginnya ada suatu kebanggaan buat orang yang semakin cepat pakai Threads gitu. Yang gue bingung kalau misalnya kan itu berapa juta orang kan. Kalau misalnya yang ke 130 tuh berapa panjang itu? Iya panjang, makin lama makin panjang. Makin panjang. Lo dapat berapa? Gue 21 juta. Gue 60 juta guys, anjir sedih gue. Sedih, berarti gue ke 21 juta orang yang berhasil download. Tapi itu juta loh ya, bukan ratus masalahnya. Nah, gue pingin ngebahas ini sih, rumor-rumor nih. Bukan rumor sih sebenarnya ya. Rumor atau bukan, jadi pelanggan, bukan pelanggan, apa sih nyebutnya apa ya? Usernya si Twitter ini katanya ini banyak banget yang kecewa. Yang salah satunya adalah disebabkan karena penggunaan centang biru tuh berbayar. Itu menurut gua agak aneh ya, centang biru berbayar tuh. Lu bayangin ya kalau lu pakai Twitter nih, lu ngerasain nggak? Lu tiap kali 5-7 kali scroll, lu pasti ngelihat satu akun bot yang lu bayangin akun bot bisa verified gitu. Akun bot bisa verified. Gila itu gak sih? Agak aneh nggak sih? Aneh banget. Bayangin, tapi gini ya, maksudnya untuk kalian mau verified aja, kalian mau centang biru nih, buat kalian yang ngincar centang biru, sebulan itu 165.000 dan setahun itu 1.719.000. Jadi kalian kalau mau centang seterusnya nih sampai setahun gitu ya, udah bayar aja 1 juta itu. Terus yang itu tuh gimana sih, yang kayak kita cuma bisa ngepost sehari 10 tuh gimana sih? Oh enggak, jadi gini, di Twitter itu tuh ada kayak perbedaan kelas. Jadi memang sebenarnya tujuannya kan buat ngilangin spam, makanya kita dibatesin kan untuk ngepost di sana. Nah, karena perbedaan kelas antara kaya dan miskin, bukan kaya dan miskin juga maksudnya. Beda kasta ini ya? Beda kasta nih. Jadi kalau kalian postingannya kan dibatasi sampai 600 tweet per hari. Tapi kalau kalian pakai blue tick nih, kalian centang biru, kalian bisa 6.000 tweet per hari. Terus habis itu gue pingin nanggepin yang ini, apa namanya? Kan Twitter itu kan tadi untuk bisa centang biru itu harus berbayar kan ya, lebih ya kalau lo nggak bayar lo dibatesin ya kan. Itu berbanding terbalik dengan Threads, di mana Threads itu sama sekali kita nggak ditarik bayaran. Mark Zuckerberg tuh kalau nggak salah dia bilang nih, jadi dia bakal bikin ini nggak berbayar sampai 1 miliar user. Which is 1 miliar itu 2 kali lipat user dari Twitter. Nah dia baru memikirkan gimana mau dimonetize.
Dan di sini di dalam Threads ini juga nggak ada ads ya. Jadi kalian bisa scroll dengan semudah mungkin tanpa ada kayak, aduh gue tiba-tiba ditawarin ini nih tas baru gitu kan, tiba-tiba ada iklan makanan nih gitu kan. Dan buat yang FOMO, aplikasi Thread ini sangat berbahaya. Bukan berbahaya. Kenapa? Maksudnya gini. Berbahaya? Di aplikasi ini itu dengan jumlah follower yang dikit itu lebih cenderung menghasilkan engagement yang lebih tinggi, guys. Jadi buat kalian nih yang FOMO, yang dopamin kalian terproduksi dari suara notifikasi, ini adalah aplikasi yang cocok buat kalian. Ini cocok banget. Jadi kalau pengen yang ada bunyi ting 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 ting, nah ini nih. Ini cocok nih buat kalian. Tapi sebenarnya gini sih, di dalam fitur dari Threads ini yaitu kan kalian sekali posting, kalian bisa upload mencapai maksimal 10 foto plus 5 menit video. Kemudian juga kalian bisa repost juga ke IG stories. Kemudian nggak ada iklan, jadi ya enak banget lah ya. Cuma jeleknya ya nggak ada trending topic, karena belum ada trending topic. Kalau di Twitter kan ada trending topik. Oh, trending topiknya apa nih? Misalnya A, B, C. Kalau di sini nggak ada. Kalian nggak bisa DM. Kalau di Twitter kan kalian bisa message. Tapi kalau di sini nggak bisa DM. Jadi kalau kalian mau bales ya udah bales aja di postingannya dia gitu. Kemudian postingannya nggak bisa diedit ya guys. Jadi kalau kalian yang suka typoan ya siap-siap aja nih, udah nggak bisa tuh namanya. Nggak bisa diedit ya? Nggak bisa diedit. Aduh maaf ya guys, nggak bisa diedit ini masalahnya. Kemudian nggak ada versi desktop. Jadi masih kalian pakai aplikasi aja. Kemudian hashtagnya juga nggak ada. Jadi kalau kalian yang suka hashtagnya yang bisa satu komen, bisa satu caption, nah ini nggak ada hashtag. Tapi bagusnya di Twitter, kan tadi kan kita ngasih tahu tuh kelebihan dan kekurangannya dari Threads ya. Kalau dari Twitter sendiri, walaupun tadi kita sebut ada kayaknya, wah ada blue tick nih, wah harus bayar nih, wah ada perbedaan nih kasta gitu kan, dari kelas miskin dan kaya gitu kan. Kalau di Twitter bagusnya itu adalah ada satu tempat namanya Space. Jadi tuh kalian bisa ngobrol sama orang-orang di seluruh dunia. Kalian bisa lihat kayak misalnya topiknya apa nih, misalnya tentang konspirasi teoris. Ya udah, gue masuk ke dalamnya, ke dalam Space itu. Udah gue ngobrol sama mereka. Tapi semacam grup gitu ya, berarti kayak komunitas gitu. Kalau di Thread nggak bisa ya? Komunitas belum ada, masih benar-benar bersih. Nah, ini yang baru trending kemarin. Jadi, Twitter menuduh Threads. Dari si pengacaranya Elon Musk, yaitu Queen Emanuel Spiro, dia mengeluarkan surat tuduhan yang kayak gini nih ya guys. Jadi dia cuma mau bilang bahwa Threads itu tuh menggunakan pekerja dari Twitter. Meta ini sengaja menugaskan karyawan untuk mengembangkan dalam hitungan bulan aplikasi Threads. Jadi ya dia merasa kayak dirugikan gitu. Jadi dia nuntut nih si Threads ini. Jadi si pengacaranya itu menuntut ada salah satu karyawan yang dia tuh ngebocorin rahasia dari Twitter ya ke Thread ya. Kalau mau lu gimana melihat surat ini? Apakah lu merasa kayak beneran dituduh nih? Ada dua hal sih sebenarnya. Yang pertama dia beneran dituduh guys. Cuman gue mencium adanya bau-bau kemungkinan yang kedua ini nih. Ini tuh cuma salah satu teknik marketing buat naikin Thread sih. Segala kerusuhan yang terjadi ini tuh cuma buat naikin si Thread. Gue mencium ada bau-bau itu. Cuman balik lagi itu cuma asumsi, bisa juga salah guys. Bisa juga sih. Jadi kayak si Elon Musk juga sama si Mark Zuckerberg kayak kerjasama. Yaudah, kita saingan nih. Siapa tahu Twitter juga nambah juga nih followersnya, nambah juga nih penggunanya. Threads juga nambah pengguna. Jadi saling saing-saingan ya, bisa juga. Menurut gue malah lebih parah lagi. Ini teori konspirasinya nih ya guys. Teori konspirasinya gini. Jadi Mark Zuckerberg sama Elon Musk. Elon Musk itu kan udah terkenal kan. Dia itu orang terkaya ya sekarang di dunia. Nah, jadi ceritanya gini, Mark Zuckerberg ini mengajak orang terkaya di dunia yang emang lagi tren kan dengan SpaceX-nya untuk bekerja sama untuk menaikkan Twitter. Jadi pertama-tama memang tujuan awalnya itu si Mark Zuckerberg itu dia pingin ngebeli si Twitter. Emang jadi tujuan awalnya itu emang ngebeli Twitter. Nah, tapi dirancang daripada ngebeli Twitter, kenapa kalau nggak dibikin drama aja? Nah, bikin dramanya tuh gini. Dia suruh kerja sama Elon Musk, dia yang beli Twitter. Nah, begitu Twitter udah dibeli Elon Musk, dia keluarin peraturan yang aneh-aneh, ya. Nah, begitu peraturannya udah aneh-aneh, baru si Mark Zuckerberg ini ngeluarin aplikasi Thread. Nah, pelanggan-pelanggan yang rusuh tersebut,
langsung pindah dong ke Thread kan, karena nggak suka dengan sistem-sistem anehnya yang kayak harus berbayar dan sebagainya. Nah jadi sebenarnya gue mencium adanya bau-bau ini strategi marketing guys. Ini semua itu adalah sebuah drama supaya meluncurkan produk barunya ini Thread. Jadi sebenarnya bisa jadi si Elon Musk-nya ini juga tim dari Mark Zuckerberg-nya juga gitu, menurut gue. So maksudnya mensupport dia ya. Nah itu kan konspirasi lo nih. Bisa juga salah nih ya guys. Ya, ini bisa juga salah. Ya, Konspirasinya nih ya guys. Kalau konspirasi yang gue ngeliat sih lebih kayak ya dia dituduh aja sih. Ini bukan konspirasi, sorry. Kayak mereka berdua berantem, ya, berantem aja sih. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau dibilang tuduh sih ya nggak juga gitu ya. Kalau dituduh ya memang dia dituduh gitu. Tapi dia nggak mencuri gitu. Tapi bisa juga nih sebenarnya dicuri pun juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena gini. Ya sekarang kita lihatlah banyak kok aplikasi yang actually hampir sama kayak Twitter, kayak Instagram, kayak TikTok gitu ya. Sudah hampir sama sebenarnya banyak, cuman kita nggak ngeliat aja gitu. Karena yang punya nggak gitu terkenal mungkin. Jadi aplikasi itu juga nggak gitu terkenal, yang punya juga nggak gitu terkenal. Jadi ya udah gitu aja. Sebenarnya banyak, tapi kita nggak tahu gitu kan. Tapi karena yang punya yang terkenal, terus habis gitu banyak yang juta pengguna yang kesana. Iya. Cuman lu perhatiin ya guys. Meta, itu Mark Zuckerberg, itu pertama dengan aplikasi Facebooknya dia mengalahkan sosmed sebelumnya, di-copy sama dia dan dibikin yang lebih bagus, ya kan? Kedua, Instagram itu mengalahkan Snapchat. Jadi dari Snapchat di-copy terus dibikin baru. Nah, ketiga, Thread ini dia dibikin untuk mengalahkan, ayo guys, gimana guys, Twitter. Nah, gue lebih suka gitu tuh. Karena menurut gue bener yang lu bilang, dia sebenarnya nggak ngambil karyawan, mungkin dia nggak ngambil ya karyawannya si Twitter, tapi dia ngeliat, ya udah gue copy aja, tet bikin gitu. Ya udah kalau siapa tahu dia pada suatu hari ini dia bisa copy TikTok juga mungkin, kan? Bayangin aja sekarang kan di Reels kan mirip kayak TikTok. Apakah TikTok akan musnah guys? Ayo gimana nih kalian anak-anak muda? Gue denger di zaman sekarang ini guys, ini perkembangan tuh cepat banget, perkembangan sosmed. Nah ini gue denger, tapi gue nggak bisa kasih tahu ya ini dari siapa. TikTok itu bakal mati dalam waktu 2 tahun lagi. Jadi 2 tahun lagi nih bakal muncul lagi nih aplikasi yang lain, dan jadi sosmed itu bakal terjadi kayak berubah-ubah terus gitu. Jadi ini adalah di zaman dimana kita harus cepat beradaptasi guys. Jangan-jangan aplikasinya Threads. Ya, belum tahu, nggak tahu. Ternyata Threads bisa buat Reels juga, bisa buat TikTok juga. Nah, tadi kan kita dengar tuh ya persaingan antar Twitter sama Threads gitu ya. Nah, kita ngelihat juga, kita ngecek nih sebenarnya si Threads ini tuh ngambil data-data sebagai berikut. Aplikasi Thread ini memang dia tuh ngambil data yang lebih sensitif sih daripada aplikasi lainnya, kayak misalnya ini health and fitness, kayaknya ini lebih sensitif ya daripada sebelumnya. Tapi walaupun ini mungkin lebih sensitif ya, bisa dibilang kayak data-data yang diambil itu lebih sensitif, tapi menurut gue ya, ini kan kita hidup udah di zaman sosial media nih, dimana semua yang ditunjukkan ke kita itu benar-benar efektif. Jadi komputer sosmed itu mempelajari apa yang kita suka berdasarkan konten apa yang kita buka, terus habis itu data-data health nih mungkin ini dimintakan data-data kesehatan kita gimana. Nah, tapi sebenarnya balik lagi ujung-ujungnya itu demi buat kita guys, sebenarnya buat keuntungan kita gitu, supaya iklan-iklan mungkin iklan-iklan yang akan dia tawarin ke kita atau postingan-postingan yang akan ditawarin ke kita adalah postingan-postingan yang memang relevan dengan kita dan memang kita lagi butuh. Nah makanya kita ngasih tahu informasi-informasi ini. Semakin akurat, semakin komputer ini ngerti informasi-informasi kita, maka komputer ini akan semakin bisa ngasih kita semakin relevan lagi dong, ya kan? Apalagi kan sekarang udah zamannya AI ya guys. Kayak kalian chat GPT lah, kalian ketik pengennya makan di mana ya gitu, enaknya restoran apa ya, dia bisa kasih tahu. Atau mungkin kalian aduh lagi sedih nih, atau aduh pengen bikin caption yang bagus nih supaya disukain orang, aduh mau bikin CV nih, chat GPT. Oh bikinin makalah dong, chat GPT. Maksud gue dengan adanya AI ini sebenarnya kan juga membantu kan. Jadi mungkin sistemnya dia ya mungkin ada AI juga, kita doesn't know. Sebenarnya ini sistemnya tuh ada kepercayaan juga ya, kayak ya kan,
Ada sistem kepercayaan. Memang benar di satu sisi kalau kita membagikan ini semua ya itu buat kita bagus. Kita akan ngedapetin konten-konten yang relevan dan lebih bermanfaat buat kita. Tapi gimana kalau data ini tercuri, guys? Iya, kalau dijual, bayangin. Kalau dijual kayaknya enggak ya, Meta enggak. Kecuri itu mungkin. Bahaya kalau orang tahu data-data health kesehatan kita, privasi kita itu kan bahaya banget tuh. Benar-benar. Kalau menurut lu gimana setelah lu ngelihat? Menurut gua setelah kehadiran Thread ini tentunya digital marketing kedepannya bakal berubah. Jadi ini buat kalian yang berprofesi sebagai digital marketing nih, kalian siap-siap harus beradaptasi nih ya guys. Terus habis itu dengan munculnya Thread ini berkemungkinan dia bakal ngedepak Twitter. Kalau seandainya Twitter terdepak, maka si Mark Zuckerberg ini, si Meta ini akan memonopoli ya. Kecuali masih ada satu lagi Twitter nih, tinggal tunggu nih. Ini Twitter, iya masih ada TikTok nih. Ini tapi TikTok ini kuat banget kan? Iya, TikTok. Ini TikTok ini kuat banget. TikTok ini kuat banget di kalangan anak-anak muda. Anak-anak Gen Z. Terus juga gampang banget ya untuk dapetin views ya, karena kalian ngepost kalian bisa, walaupun tanpa ads ya, mungkin kalian bisa dapetin ya hampir ratusan views lah gitu. Iya. Kalau menarik ya kontennya ya, sebenarnya juga balik lagi ke menarik kontennya. Kalau menurut gue sih takutnya akan terdepak yang seperti lo ngomong 1-2 tahun Twitter lagi. ya? Enggak, TikTok. Oh, TikTok ya. 1-2 tahun lagi akan terdepak. Kenapa? Karena di Instagram sekarang kan udah ada Reels kan. Ya udah masukin Reels aja, ngapain masukin TikTok? Nah, ya. Itu dia kan. Tapi orang lebih milih TikTok buat sekarang guys daripada apa namanya? Reels ya. Reels. Karena mungkin lebih bebas aja kali ya. Maksudnya benar-benar video plug to plug yang benar-benar video full yang tanpa bacotan kayak caption menyedihkan atau caption galau gitu ya. Masih ada YouTube sih. Masih di YouTube tuh. YouTube nggak bakal bisa digantiin cuy. Kan dia benar-benar platform yang kuat banget, yang Google punya Google cuy, nggak mungkin digantikan sih. Mungkin Google. Tunggu dulu guys. YouTube itu panik setelah kemunculan TikTok. Masa sih? Makanya dibikin short. Makanya dibikin short. Dan tunggu dulu. Google, zaman dulu orang itu kan nyari apapun itu kan di Google kan ngetiknya kan. Lo lihat zaman sekarang di mana ChatGPT. Lo nyari informasi di mana ChatGPT, tinggal ngetik. Oh iya benar. Jadi Google ini harus bikin apa ya, AI-nya dia sendiri lah. Apa sih Bing ya? Oh Bing punya Microsoft ya. Thread versus Twitter. Jadi gimana nih menurut kalian siapa yang bakal menang? Komen di bawah.